Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa di channel Aman Nopal. Pada video kali ini izinkan kami berbagi tentang cara mengisi SKP tahun 2021 untuk semester pertama. Kita ketahui bahwa untuk tahun 2021 pemerintah mengeluarkan edaran format SKP 2021 terdiri dari dua model format. Yang pertama yaitu format Januari sampai dengan Juni menggunakan format lama yaitu sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2011. Kemudian untuk semester kedua mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan format PP nomor 30 tahun 2019. Bapak Ibu guru hebat, langsung saja pada kesempatan ini kami mencoba berbagi tentang bagaimana cara mengisi SKP untuk tahun 2021 semester pertama bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja seperti biasa untuk SKP tahun 2021 semester pertama ini yaitu menggunakan format SKP lama. Yang mana sudah kita ketahui bahwa format SKP lama ini mudah dalam mengisinya. Jika Bapak Ibu memerlukan format SKP tahun 2021 semester pertama, Bapak Ibu bisa menonton video ini sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu bisa mendownload formatnya. Baik Bapak Ibu, seperti SKP pada umumnya, pertama sekali yang perlu kita isi yaitu data sasaran kerja pegawai. Di sini Bapak Ibu perlu mengisi nama pegawai yang dinilai, NIP, pangkat, jabatan, unit kerja. Kemudian pejabat penilai, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Setelah itu Bapak Ibu atasan pejabat penilai, ya kita isikan datanya seperti data sebelumnya. Data ini Bapak Ibu menjadi acuan penting untuk lembaran selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu formulir sasaran kerja pegawai. Perlu kita ingat bahwa pada formulir sasaran kerja pegawai ini adalah rencana sasaran kinerja yang akan dicapai oleh pegawai. Jadi Bapak Ibu di sini ada kegiatan tugas tambahan, tugas jabatan. Kegiatan tugas jabatan ini adalah kegiatan tugas utama pada dasarnya. Salah satunya jika Bapak Ibu sebagai guru maka tugas jabatan utamanya misalkan pertama menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Atau Bapak Ibu mungkin bisa merangkum antara tugas pertama dengan tugas kedua misalkan menyusun perangkat pembelajaran. Jadi di sana sudah terdiri dari silabus, prota, prosem, RPP, analisis penilaian, atau Bapak Ibu boleh membuat rincian-rincian seperti ini, misalkan menyusun RPP, menyusun silabus, menyusun prota, prosem, boleh juga. Cuman alangkah baiknya Bapak Ibu ini digabung menjadi satu kegiatan utama saja, supaya apa? Supaya lebih ringkas Bapak Ibu. Oke, baik. Di tugas tambahan ini Bapak Ibu misalkan sebagai guru kelas atau sebagai wali kelas, Bapak Ibu juga mencantumkan yaitu sebagai wali kelas. Kemudian Bapak Ibu misalkan melaksanakan penilaian juga dicantumkan, kemudian menjadi pengawas penilaian dicantumkan juga. Kemudian apabila ada tugas tambahan Bapak Ibu silakan diisi kolom di tugas tambahannya, atau Bapak Ibu apabila tidak tersedia kolomnya, silakan ditambah saja kolomnya. Oke, dengan cara Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih insert. Oke, maka otomatis akan kolomnya akan bertambah dan juga barisnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, yang perlu kita pahami pada SKP semester pertama tahun 2021 ini, karena dia dibuat per semester, maka Bapak Ibu target dari capaian SKP ini tentu otomatis 6 bulan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari Januari sampai dengan Juni.
Jadi di sini seringkali terjadi kekeliruan karena biasanya SKP kan kita buat per tahun, sehingga di sini biasanya diisi dengan biasanya 12 bulan. Sementara untuk semester pertama Bapak Ibu cukup isikan 6 bulan saja. Kemudian Bapak Ibu, pada SKP ini sebenarnya lebih sederhana. Kenapa? Karena kualitas mutunya Bapak Ibu cukup mengisikan angka 100 saja. Kenapa? Karena mutu terbaik itu kan 100. Jadi target kita memang sempurna 100% seperti itu. Jadi diisikan 100 saja. Kemudian kuantitas atau output, Bapak Ibu jangan salah hitung juga. Jadi SKP biasanya kuantitas outputnya itu hitungan selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di SMP dan Bapak Ibu ajar mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ada 3 kelas, otomatis dokumen silabus yang Bapak Ibu buat selama 1 tahun itu sekurang-kurangnya 6 karena per semester seperti itu. Jadi ketika SKP 1 semester ini Bapak Ibu jangan mengisi 6 kuantitasnya. Kenapa? Karena cuma 6 bulan atau 1 semester. Jadi kalau ini sebagai contoh kami isikan 3. Kenapa? Karena kelas 7-nya 1 semester, jadi 1 laporan, 1 dokumen. Kemudian kelas 8-nya 1 dokumen perangkat pembelajaran, dan kelas 9-nya 1 dokumen perangkat pembelajaran. Jadi totalnya selama 1 semester ada 3 dokumen atau 3 laporan, Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan sempat kuantitas outputnya ini kuantitas yang kita cantumkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena kuantitas output untuk semester kedua, untuk SKP semester 2, otomatis juga kita isikan di SKP semester kedua. Jadi nanti integrasi nilai SKP semester pertama ditambahkan dengan diintegrasikan dengan nilai SKP semester kedua. Jadi dapatlah nilai capaian kerja Bapak Ibu selama 1 tahun, yaitu tahun 2021. Jadi ini perlu diingat Bapak Ibu. Jadi kuantitas outputnya ini target Bapak Ibu selama 1 semester, jadi bukan 1 tahun Bapak Ibu. Dan untuk pengukuran Bapak Ibu, ini biasanya juga otomatis akan terisi apabila Bapak Ibu sudah mengisi pada formulir sasaran kinerja, pada rencana kinerja tadi. Jadi otomatis akan terisi. Ya, yang perlu Bapak Ibu input yaitu pada realisasi, pada kolom realisasi. Oke Bapak Ibu, ini kami beri tanda supaya lebih mudah. Oke. Pada kolom realisasi ini yang perlu Bapak Ibu input secara manual. Kenapa? Ini adalah realisasi. Selama 1 semester target kita ada 3 dokumen silabus. Realisasinya berapa Bapak Ibu? Apakah tercapai 3? Atau misalkan ada 1 kelas yang tidak terrealisasi. Perangkat pembelajaran tidak terwujud, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diselesaikan. Misalkan perangkat pembelajarannya sudah sempurna, maka Bapak Ibu silakan diisi di sini secara manual. Penilaian sasaran kinerja ini, ya ini adalah penilaian yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Capaian kinerja sasaran ini adalah dibuat oleh atasan pejabat penilai, sehingga di sini memang yang menandatangani adalah pejabat penilai. Memberi nilai bagi Bapak Ibu guru sejauh mana capaian realisasi dari SKP-nya atau rencana sasaran kinerjanya dari yang ditargetkan. Kemudian juga kualitas mutunya Bapak Ibu, berapa kira-kira kualitas mutu dari dokumen-dokumen yang sudah terrealisasi ini, apakah misalkan 100, 80, 87 atau bahkan 90. Untuk waktu Bapak Ibu, ya ini tetap waktunya 6 bulan. Cuman apabila Bapak Ibu misalkan tugas utamanya itu menjadi pengawas penilai evaluasi belajar terhadap proses pembelajaran, targetnya Bapak Ibu mendapatkan 2 SK selama 6 bulan. Ternyata Bapak Ibu mampu mendapatkan SK itu, misalkan target itu tercapai kurang dari waktu 6 bulan, misalkan 5 bulan sudah tercapai. Bapak Ibu tuliskan di sini 5 bulan, otomatis ini nilai akan lebih tinggi. Kenapa? Karena
lebih singkat dari target. Ditargetkan misalkan dalam 2 bulan selesai pembuatan perangkat pembelajarannya misalkan, tapi Bapak Ibu mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 bulan, maka Bapak Ibu isikan saja 1 bulan di atas di kolom ini. Maka Bapak Ibu nilai untuk poin tersebut atau tugas utama tersebut dia akan lebih tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena lebih cepat dari yang ditargetkan. Atau Bapak Ibu misalkan ditargetkan dalam membuat RPP atau perangkat pembelajarannya Bapak Ibu menargetkan waktunya selama 1 bulan misalkan, akan tetapi Bapak Ibu baru bisa menyiapkan dokumen perangkat pembelajarannya 2 bulan. Artinya lebih lama dari yang ditargetkan, maka Bapak Ibu isikan 2 bulan, otomatis nilai akan berkurang. Walaupun kualitas mutunya bagus, tapi nilai akan berkurang ya, karena ini sudah dapat rumusnya Bapak Ibu. Jadi ini perhitungannya, ini nilai capaian SKP. Ini Bapak Ibu. Untuk penilaian capaian sasaran kinerja, Bapak Ibu tanggalnya perlu perhatikan, yaitu ini tanggal masa akhir penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu untuk semester pertama SKP tahun 2021, berarti evaluasinya itu berada di akhir bulan Juni atau di awal bulan Juli. Jadi Bapak Ibu jangan sempat terbalik. Sementara untuk formulir sasaran kinerja atau rencananya, maka Bapak Ibu ini dibuat di awal bulan penilaian. Artinya untuk semester pertama berarti di bulan Januari. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, setelah pengukuran tadi Bapak Ibu, kita langsung ke perilaku kerja. Ya, perilaku kerja ini Bapak Ibu, di sini nanti akan diintegrasikan nilai SKP Bapak Ibu, capaian SKP Bapak Ibu. Di mana nilainya? Di sini Bapak Ibu. Di sini yaitu kategori nilainya baik. Ini sebagai contoh misalkan. Di perilaku kerja di sini otomatis akan tercantum nilainya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk orientasi pelayanan silakan isikan secara manual. Jadi Bapak Ibu silakan diisikan nilai ini. Kemudian Bapak Ibu untuk nilai komitmen usahakan kategori sangat baik. Kenapa? Karena kalau memang komitmennya tidak sangat baik, berarti Bapak Ibu masih kurang seperti itu dalam menjalankan fungsinya sebagai pegawai. Jadi dapatlah nilai perilaku kerja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terakhir yaitu lembar penilaian. Lembar penilaian Bapak Ibu ini adalah merupakan integrasi dari data pegawai yang dinilai, yaitu data SKP terdapat di sini juga Bapak Ibu. Kemudian unsur yang dinilai yaitu dari perilaku kinerja terdapat juga di sini nilainya Bapak Ibu. Jadi dapatlah nilai prestasi kinerja Bapak Ibu seperti yang di bawah ini, yaitu kategori baik. Jadi ini adalah lembaran terakhir. Meskipun Bapak Ibu di lembaran ini biasanya dicetak dalam bentuk timbal balik Bapak Ibu. Jadi di sini ada pejabat penilai, kemudian pegawai penilai, dan atasan pejabat penilai. Itu yang menjadi pembeda antara SKP format lama atau format PP nomor 46 tahun 2011 dengan format PP nomor 30 tahun 2019 Bapak Ibu. Dibuat tanggal ini, tanggal pembuatan SKP kapan Bapak Ibu? Yaitu di akhir masa penilaian. Misalkan di sini 3 Juli untuk semester pertama dibuat oleh pejabat penilai 3 Juli Bapak Ibu. Kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, misalkan kepada kita Bapak Ibu diserahkan misalkan selang 1 hari, maka dibuat 5 Juli atau selang 2 hari seperti itu. Setelah ditandatangani, kemudian kita menyerahkan kepada atasan pejabat penilai, yaitu diterima, diserahkan kepada atasan pejabat penilai itu. Misalkan setelah diserahkan oleh penilai kepada kita menyerahkan kembali kepada atasan pejabat penilai, yaitu kepala bidang pembinaan pendidikan dasarnya seperti itu. Yaitu kapan Bapak Ibu serahkan, misalkan berselang 2 hari, jadi dibuat saja tanggal 7 ditandatangani. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk cara pengisian SKP tahun 2021 semester pertama ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk mendapatkan format SKP tahun 2021 semester pertama ini, silakan Bapak Ibu download di link yang ada di deskripsi video ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dukung terus channel ini dan jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.